Halo Sobat Kanal, selamat datang di video kedua dari seri Epilepsi Voice of Kanal. Jika Sobat Kanal belum menonton episode sebelumnya, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Sebagai lanjutan dari episode sebelumnya, sekarang kita akan membahas tentang tata laksana dan pentingnya pelayanan epilepsi yang komprehensif. Epilepsi merupakan kasus yang kompleks. Oleh karena itu, pelayanan epilepsi komprehensif merupakan hal yang vital karena dapat menyediakan pengobatan khusus yang berpusat pada pasien. Hal ini akan mengarah kepada diagnosis yang akurat, terapi efektif, dan peningkatan kualitas hidup penderita epilepsi. Dalam menangani kasus epilepsi, kita mengenal istilah Epilepsy Center. Epilepsy Center merupakan pendekatan tim multidisiplin secara komprehensif untuk menegakkan diagnosis dan terapi dari epilepsi. Tim ini berorientasi pasien dan terdiri dari berbagai macam profesi, mulai dari ahli epilepsi, dokter bedah, perawat, hingga teknisi yang berhubungan dengan pelatihan serta pelayanan epilepsi. Menurut National Association of Epilepsy Center, pelayanan epilepsi dibagi ke dalam 4 level. Level pertama, pelayanan epilepsi biasanya terjadi di ruang gawat darurat atau di ruangan dokter pelayanan primer dengan evaluasi epilepsi. Level kedua, pelayanan epilepsi melibatkan konsultasi dengan ahli saraf umum. Konsultasi ini dapat terjadi di pusat epilepsi khusus. Level yang lebih tinggi, yakni level 3 dan 4, juga terjadi di pusat epilepsi khusus. Level ketiga, pelayanan epilepsi ini meliputi evaluasi neurodiagnostik dasar berupa evaluasi non-invasif untuk pembedahan epilepsi resektif langsung, dan implantasi stimulator nervus vagus. Pelayanan di level ini tidak melaksanakan evaluasi atau pembedahan epilepsi yang kompleks. Level yang keempat, pada level ini pelayanan epilepsi yang dilakukan lebih kompleks, di antaranya pemasangan elektroda intrakranial, pembedahan, serta evaluasi epilepsi pasca pembedahan yang lebih kompleks. Epilepsy Center yang komprehensif memiliki 7 komponen yang saling mendukung, di antaranya: pertama, diagnosis, terdiri dari anamnesis dan berbagai pemeriksaan termasuk EEG, MRI, dan tes darah. Kedua, pemeriksaan neuropsikologis yang terdiri dari tes kognitif, emosi, perilaku, dan kualitas hidup. Hal tersebut penting untuk diperiksa untuk mengetahui dampak dari epilepsi atau pengobatannya. 3. Manajemen medis. Epilepsy Center yang komprehensif menyediakan berbagai pilihan pengobatan untuk epilepsi. Tujuan pengobatan epilepsi adalah agar penderitanya bebas kejang tanpa efek samping. Selain mengkonsumsi obat, pembedahan untuk epilepsi juga banyak dilakukan, terutama untuk penderita epilepsi yang tidak bebas kejang setelah mendapat pengobatan. Keempat, tim multidisiplin dan pelayanan pendukung, yang terdiri dari berbagai macam profesi, mulai dari ahli epilepsi, dokter bedah, perawat, hingga teknisi yang berhubungan dengan pelatihan serta pelayanan epilepsi. 5. Penelitian dan percobaan. Penelitian dan percobaan akan memungkinkan pasien untuk mengakses pengobatan terbaru yang potensial untuk meningkatkan hasil terapi. Keenam, pembedahan. Pembedahan pada kasus epilepsi dilakukan jika pasien yang kejangnya tidak berhenti setelah mencoba 2 obat anti-epilepsi yang tepat. Indikasi lainnya untuk dilakukan pembedahan sebagai tata laksana epilepsi berupa disfungsi intelektual atau IQ kurang dari 79 pada anak, kejang yang sulit diatasi selama 24 bulan pertama, gangguan kognisi, bahasa, keterampilan sosial dan komunikasi, serta hasil psikososial yang lebih buruk, yaitu rendahnya tingkat penyelesaian sekolah menengah atas, pekerjaan, perkawinan, dan produktivitas sosial ekonomi.
Selain indikasi-indikasi ini, hal ini juga harus dipertimbangkan sebagai tantangan dalam pembedahan epilepsi karena sulitnya mengidentifikasi trouble spot atau area epileptogenik dengan benar. Sebelum memutuskan dan melaksanakan pembedahan epilepsi, harus dilakukan evaluasi prabedah yang mencakup beberapa hal, seperti semiologi atau pemeriksaan riwayat dan neurologis pasien, pemindaian MRI, pemantauan dengan elektroensefalografi, pencitraan fungsional dengan PET atau SPECT, tes neuropsikologis, tes WADA, dan elektroensefalografi intrakranial. Pembedahan epilepsi sendiri dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan pendekatan bedah yang dilaksanakan. Pertama, rekaman epilepsi invasif, yaitu stereoelektroencephalografi dan subdural grid. Kedua, reseksi bagian area epileptogenik otak, yaitu lobektomi, lesionektomi, dan hemisprektomi. Ketiga, diskoneksi paliatif, yaitu corpus callosotomy. Keempat, modulasi, yaitu deep brain stimulation, vagus nerve stimulation, dan responsive neurostimulation. 60-80% pasien epilepsi sudah tidak mengalami kejang setelah pembedahan epilepsi dengan tambahan kontrol kejang yang awal. Tetapi, seperti semua prosedural medis, pembedahan epilepsi juga dapat menyebabkan komplikasi yang berupa defek lapang pandang jika dilakukan reseksi temporal dan hemiparesi sementara jika dilakukan reseksi ekstramtemporal. Nah, Sobat Kanal, itu dia tadi pembahasan terkait tata laksana dan pentingnya pelayanan komprehensif pada epilepsi. Dari pembahasan tadi, harapannya Sobat Kanal dapat mengambil pelajaran terkait topik yang dibahas. Di video selanjutnya, tim Kanal Pengetahuan akan membahas lebih dalam terkait perubahan neurobehavior dan epilepsi. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui tentang tata laksana dan pentingnya pelayanan komprehensif pada epilepsi. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.